Puji Tuhan, mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita akan datang menyembah Tuhan, memuliakan Dia. Hanya Dia yang layak menerima setiap pujian dan penyembahan kita. Haleluya. Amin. Haleluya. Hendak bernyanyi bagimu.
di hadapan-Mu pada pagi hari ini. Seraya kami rindu memuliakan dan mengagungkan nama Tuhan. Kami rindukan kuasa-Mu, kami rindukan jamahan-Mu bagi setiap pribadi-pribadi yang ada di tempat ini ya Tuhan. Kami dikuasai oleh Roh-Mu, kami dipimpin oleh Roh-Mu, sehingga kami mempermuliakan dan mengagungkan nama Tuhan. Selagi waktu ada, Tuhan berikan bagi kami, biarlah mulut kami pakai untuk memuji dan mengagungkan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, menyerahkan ibadah ini mulai awal hingga akhirnya. Kiranya kuasa-Mu saja yang menguasai dan hadir di tempat ini. Kami pulang, kami mendapatkan sukacita, kami mendapatkan berkat, kami mendapatkan kemenangan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, buat hari ini kami pakai untuk memuliakan dan mengagungkan Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, menyerahkan ibadah ini mulai awal hingga akhirnya. Haleluya, amin. Puji Tuhan, selamat pagi, selamat kita beribadah kepada Tuhan. Biarlah sukacita Tuhan senantiasa ada dalam kehidupan kita. Shalom. Shalom. Siap untuk memuji nama Tuhan? Amin. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian Allah itu baik. Baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya.
kasih setia Tuhan selalu berada dalam hidup kita, baik dulu, sekarang, dan selamanya. Amin. Kita pujikan, besarkan nama Tuhan. kita bangkit berdiri, kita akan pujikan kasih Allah. Saya
kita akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman yang akan kita dengar bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Dia
doa firman Mbak Kesi. Haleluya Yesus. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Terima kasih atas kasih-Mu Tuhan. Terima kasih atas kasih-Mu yang rela yang sudah merelakan segala-galanya untuk kami Tuhan. Yang sudah rela mati di salib untuk menebus dosa kami. Kami manusia berdosa ya Bapa. Tapi sungguh besar kasih-Mu dalam kehidupan kami. Engkau sudah mengorbankan diri-Mu untuk kami ya Bapa. Dengan apa kami membalas semua kebaikan-Mu ya Tuhan. Selain kami memuji dan meninggikan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih atas pengorbanan-Mu. Atas kasih-Mu, atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami kuat, kami mampu. Itu semua karena campur tangan Tuhan dalam kehidupan kami. Sucikan hati kami, sucikan pikiran kami. Layakkan kami Tuhan untuk menerima firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu yang selalu memberikan kami kekuatan. Untuk kami bisa melewati kehidupan hari-hari kami Tuhan. Untuk kami terus berpegang akan firman-Mu. Untuk kami terus percaya akan firman-Mu ya Bapa. Layakkan kami Tuhan, layakkan kami. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Urapi dengan urapan yang dari Tuhan. Untuk bisa menyampaikan kebenaran-Mu. Untuk bisa menyampaikan firman-Mu yang hidup. Dan biarlah firman-Mu itu bisa tertanam di hati kami. Untuk terus bertumbuh dengan subur di hati kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap menerima firman-Mu. Terus pimpin kami Tuhan. Untuk kami bisa melakukan segala kebenaran firman-firman-Mu Tuhan. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, bersyukur, terima kasih kepada Tuhan. Kita diberi kesehatan, kita diberi kekuatan, kita masih ada di dalam dunia yang mencekam, COVID yang semakin hari semakin merajalela, yang menakutkan, menggelisahkan. Tetapi kita tidak perlu takut, hidup dan mati kita ada di dalam tangan Tuhan. Kalau beberapa minggu ya, mungkin sampai genap 1 bulan ini, firman Tuhan datang kepada kita supaya kita ini boleh menjadi berkat. Kita diberkati untuk memberkati, berbicara tentang memberikan kabar baik, yaitu menyampaikan berita Injil. Saya tekankan kembali bahwa pemberitaan Injil, pemberitaan kabar baik itu adalah tugas, ya saudara, yang bagi kita, ya, tugas pemberitaan Injil itu adalah tugas bagi semua orang. Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Bukan hanya tugas penginjil, bukan hanya tugas pendeta atau gembala, tapi tugas kita semua. Karena perintah itu ditujukan kepada umat, gereja, orang yang dipanggil keluar. Gereja itu artinya eklesia, orang yang dipanggil keluar dari kegelapan. Dulunya kita gelap, gelap yang arahnya menuju kepada kebinasaan.
tetapi menuju kepada terangnya yang ajaib karena Yesus Kristus. Jadi kita bukan hanya menjadi jemaat yang aktif ya, beribadah setiap minggu di gereja di hari Minggu. Saudara yang dikasih Tuhan, jadi kita bukan hanya menjadi jemaat yang aktif, kusuk, rajin beribadah setiap minggu. Namun kita juga harus menjalankan tugas yang tidak boleh dilupakan, yaitu untuk memberitakan, untuk menyaksikan tentang Yesus. Injil itu adalah pribadi Yesus, Tuhan yang datang ke dalam dunia, yang perlu disaksikan. Jadi pemberitaan Injil ini adalah tugas yang tidak bisa ditawar. Jadi pemberitaan, kesaksian tentang kabar baik itu tugas yang harus dilakukan. Kalau mungkin yang saudara kita ada hukumnya, wajib. Kalau wajib itu harus dilakukan. Ada yang tidak wajib, berarti yang bisa dilakukan, ada yang tidak dilakukan. Jadi itu merupakan kewajiban dari setiap orang yang percaya, yang telah mengambil keputusan, yang mengikat dirinya, yang mengikatkan diri kita dalam persekutuan dengan Kristus, dalam persatuan dalam tubuh Kristus. Jadi pemberitaan tentang Injil ya penting, tentang keselamatan itu adalah tugas yang tidak bisa ditawar. Jadi bukan hanya kita sekedar ke gereja ya. Prinsip keselamatan kita, jangan sampai kita punya motivasi yang salah, motivasi yang keliru. Aku tak setia nang gereja, aku ben slamet, aku ben masuk surga. Duh, saudara yang dikasih, pandangan kita kemarin ada yang cerita sama saya, cucu berani ngomong sama mbah gak masuk surga karena mbah gak sembahyang. Saudara yang dikasih Tuhan, pandangan sembahyang kemudian ibadah tujuannya selamat, surga, itu terlalu ringan, terlalu kecil. Saudara yang meremehkan kuasa Tuhan yang luar biasa. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita datang beribadah itu memang seharusnya dan menjadi keharusan. Sampai-sampai ada orang yang tidak mau ke gereja, yang tidak mau bersekutu dengan jemaat yang lain. Alasannya apa? Merasa aku sudah diselamatkan. Karena diselamatkan karena Yesus, karena percaya kepada Yesus. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita beribadah kepada Tuhan karena kita sudah diselamatkan, untuk itu kita harus beribadah. Ibadah itu menyangkut kehidupan saat ini. Berbicara dengan apa? Ibadah di situ ada pujian. Ketika kita menaikkan pujian itu kuasa Allah sudah bekerja. Saudara, manusia itu hidup persoalan, pergumulan, beban. Apalagi kalau nggak ada pujian tambah lemah. Makanya memuji, menyembah itu memberikan kekuatan. Dan kemudian apa? Ibadah itu, bagian dari ibadah itu pujian, penyembahan, doa. Doa yang kita naikkan. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, bukan untuk selamat, untuk kita yang ada di dunia ini. Perlu apa? Hikmat. Karena ada pengajaran,
Firman Tuhan yang disampaikan. Kemudian saudara, walaupun kita itu sekolahnya SD, sekolahnya SMP, tapi kalau saudara menguasai firman Tuhan, itu hikmatnya itu luar biasa. Kita berkata, kita berlaku, kita bercara, kita bertindak berbeda dengan orang yang tidak mengenal Tuhan. Itu pasti beda. Tapi kalau anak Tuhan yang sederhana itu, waduh, bicaranya, hikmatnya, makanya sumber hikmat yang sesungguhnya itu adalah takut akan Tuhan. Jadi ada yang gak beribadah, gak mau bersekutu, gak mau datang kepada Tuhan, sudah merasa selamat. Saudara, itu keliru. Justru kita beribadah bukan berarti orang yang di gereja itu semuanya itu putih, semuanya suci, tidak. Firman Tuhan berkata, besi menajamkan apa? Besi. Seringkali di gereja itu ada orang yang bisa menyakitkan, ada yang kita bisa sakit hati. Justru kita bagaimana kita menghadapi manusia menajamkan apa? Sesamanya. Melalui saudara mungkin rasa sakit itu dibentuk hati saudara semakin rendah hati, enggak egois, enggak tinggi hati. Ya, kembali ke penginjilan. Di dalam Matius 28 ayat 19, ini perintah jelas kami tekankan karena penting saudaraku. Ini sudah ada jemaat yang sudah mempraktekkan, menyaksikan. Udah luar biasa apa yang diterima firman Tuhan. Masalah terima enggak itu urusan Roh Kudus, urusan pekerjaan Tuhan. Kalau kita tidak menyampaikan berdosa di hadapan Tuhan, keselamatan dipek dewi. Kalau kita sudah terima Yesus, tapi kalau sudah terima Tuhan Yesus, bagaimana kita bertumbuh sama seperti saudara tanam bunga apa saja, tanaman apa, dirawat, disiram, kemudian carang-carang yang garing-garing dirempesi. Nah, sama saudara dan saya, bagaimana saudara kuat kalau kita tidak memuji Tuhan, kalau kita tidak berdoa, kalau kita tidak mendengarkan firman Tuhan. Kalau semua itu kita sudah lakukan, kemudian rohani kita bertumbuh dan kemudian kita akan keluar dan menjadi saksi Kristus. Matius 28 ayat 19, karena itu pergilah. Ini perintah Tuhan. Buat siapa? Gereja. Gereja itu siapa? Bukan gedung bangunan, itu bisa hancur. Gereja itu yang tidak bisa dihancurkan, tubuh saudara dan saya. Semua bangsa muridku, ingat ya, muridku. Jadikanlah semua bangsa apa? Jangan agama. Agama tidak menyelamatkan, termasuk agama Kristen tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan siapa saudara? Tuhan Yesus Kristus, yaitu yang perlu disampaikan. Dan apa? Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Baptisan itu bukan karena keperluan untuk menikah, bukan karena keperluan untuk satu instansi, tetapi baptisan itu satu perintah yang harus dilakukan. Makanya nanti kalau ada anak-anak yang sudah remaja, nanti ada baptisan nanti. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan apa? Dan Roh Kudus. Kemudian saudara yang dikasih Tuhan, apa yang menjadi visi besar Tuhan Yesus untuk semua bangsa, yaitu visi Tuhan itu untuk semua bangsa, untuk semua kaum yang ada di muka bumi. Jadi visi besar itu dibangun di atas misi, yaitu menjadikan semua ya kaum bangsa di muka bumi menjadi apa? Murid Kristus. Kalau sudah menjadi murid Kristus itu tandanya apa? Dibaptis. Nah, kemudian kita lahir baru. Kehidupan yang lama dosa, kita sudah ada di dalam Kristus. Yang lama, yang jelek-jelek itu sudah berlalu. Sekarang yang baru bersama dengan Kristus. Puji Tuhan.
kalau saudara masih diberi kesempatan untuk dengar firman Tuhan. Ya, kami berdoa nanti sekali waktu Mbak Lina ya, ada waktu istirahat. Maksudnya itu minggu sekali waktu, minggu libur nyambut gawe terus. Perlu awake ben gak kesel ya. Perlu tidur istirahat, tapi paling tidak datang ke gereja. Puji Tuhan ya, pasti nanti Tuhan akan menyiapkan berkat di hari-hari yang lain. Kita percaya saja. Atau mungkin tetap mengutamakan Tuhan, nek badannya sehat kita jalan terus ya. Saudara yang dikasih Tuhan, memang tubuh itu perlu refreshing, tubuh itu perlu sehat. Biar apa? Biar sehat, awet muda, kemudian apanya ini ketok seger, enggak kisut saudara yang dikasih Tuhan. Kemudian kena pikiran, kena kecapean, aduh saudara ini. Kemudian akhirnya ndang apa? Ndang tuwek. Nah, kalau sudah ndang tuwek, ujung-ujungnya apa saudara yang dikasih Tuhan? Wis gak ada kekuatan saudara. Pak nongguyu. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, jadi dimuridkan tandanya kemudian lahir baru, dibaptis di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya. Kepada siapa? Kaum yang di muka bumi. Supaya apa? Supaya menerima keselamatan. Jikalau pemberitaan tentang kabar baik, tentang Injil itu terus dilakukan oleh gereja, saudara yang dikasih Tuhan, kami percaya kuasa Tuhan akan bekerja kepada gereja. Dan proses pemberitaan Injil ini memang bisa menggunakan berbagai macam ya, cara, pola, metode, atau juga bisa dengan alami, kontekstual ya, keberadaan kita sebagai orang desa ya, yang penting kita menjalin hubungan, menjalin komunikasi dulu, dekat dulu. Kalau sudah dekat, ngomong itu penak saudaraku. Nanti saudaraku, orang itu akan cari orang yang gampang, orang yang suka menolong, orang yang rasanya itu loh solusi saudara itu. Tanpa saudara bersaksi dari kehidupan saudara, kemudian orang akan bertanya, gimana ya kok sampean kok rasanya kok begini, kok penak yon, kok rasanya saudara itu, kok rasanya itu. Nanti saudara bisa menjawab sendiri. Karena Tuhan Yesus itu juru selamat, keselamatan baru disaksikan, disampaikan. Aku selamat itu aku bukan karena perbuatanku, usahaku, sembayangku, aku rajin nang gereja, aku gak selamat. Sing membuat selamat itu siapa saudara? Nah, Yesus Kristus. Waduh, nanti jangan-jangan kosong nanti, wis aku selamat gak ada nang gereja nanti. Tetap kita perlu bersekutu, bertumbuh satu dengan yang lain. Itu namanya gereja masih ada di muka bumi ini. Nah saudara, itu sebabnya jemaat gereja harus kreatif dan inovatif di tengah perkembangan dan kemajuan teknologi informasi yang kita alami sekarang ini. Kita perlu jeli ya. Kita perlu cermat dan kita perlu cerdas. Karena apa? Kita, kata Yesus itu, kita harus tulus apa? Seperti burung merpati. Dan kemudian kita harus apa? Cerdik. Nah, saya percaya nanti kita diberikan kecerdikan, kita diberi hikmat, ngomong kita, perkataan kita yang mengandalkan siapa? Roh Kudus. Loh, aku kok bisa ngomong seperti ini? Aku berhadapan dengan orang-orang seperti ini. Tuhan memakai setiap kita. Saudara yang dikasih Tuhan, jadi memberitakan Injil itu harus bisa menjawab kebutuhan bagi semua kaum, bagi semua
orang yang ada di muka bumi. Jadi ini perlu menerima berita kabar baik, berita keselamatan. Kita baca di dalam 1 Korintus 9 ayat 16. 1 Korintus 9 ayat 16. 1 Korintus pasal 9 ayat 16, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri, sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Siapa? Paulus. Awalnya Saul, hebat, punya nama. Saudara, ketika dia ditangkap, ketika dia menerima penglihatan, dan kita mengalami zaman Tuhan, sehingga Paulus ini luar biasa, saudara yang dikasih Tuhan. Rasul Paulus berkata dengan tegas dan lantang berkata, karena jika aku memberitakan Injil, kabar baik, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri, sebab itu adalah keharusan bagiku. Jadi pemberitaan Injil itu satu keharusan. Dikatakan sampai celaka kalau jika aku tidak memberitakan Injil. Aku sudah lama mengikut Tuhan, hidup ini kita dibatasi dengan waktu. Kita kok gak pernah menyampaikan kepada orang tua, kepada saudara. Terus kalau dalam suasana enak dan penak, kita ngomong, kita doakan, pasti senang. Nah saudara yang dikasih Tuhan, kemudian nanti orang akan datang kepada Tuhan. Puji Tuhan. Dasar pemberitaan Injil, ya, pemberitaan Injil itu dibangun di atas dasar yang teguh. Dasarnya itu adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Dan landasan pemberitaan Injil yang dimaksud itu apa? Yang pertama, orang percaya diperintahkan untuk memberitakan Injil. Jadi setiap orang percaya itu mempunyai kewajiban untuk memberitakan kabar baik. Injil itu kabar baik. Sama seperti yang dialami dalam penginjilan Petrus, ya. Setelah Roh Kudus melawat hidupnya di dalam Kisah 10 ayat 42. Kisah Rasul 10 ayat 42. Dan ia telah menugaskan kami, ya, memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Petrus dipakai Tuhan luar biasa di kalangan orang-orang Yahudi. Kemudian lebih luar lagi orang Samaria, dan kemudian orang-orang yang diselamatkan begitu luar biasa dari Yerusalem. Kemudian keluar pakai Rasul Paulus di dalam Kisah 16 ayat 10. Ini Paulus dan Silas, dia berjalan keliling dari kota ke kota di daerah Eropa yang sekarang ini di daerah Frigia, Galatia, Misia, Troas, Makedonia. Luar biasa. Dia dari Yerusalem kemudian ke pulau, ke bangsa-bangsa, ke dunia, kerajaan Allah diberitakan. Ayat yang Kisah 16 ayat 10, Kisah Rasul 16 10, setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia yang sekarang itu daerah Eropa, saudara. Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang yang di sana. Gereja Tuhan bertumbuh berkembang dari seorang rasul Petrus, dari seorang rasul Paulus, ada teman-teman sekerja, kemudian Paulus ada anak-anak rohani, dan anak-anak rohani bertumbuh berkembang
dan kemudian jemaat terus bertambah luar biasa. Yang berikut, pemberitaan Injil itu disampaikan kepada segala bangsa dan juga kepada orang-orang, saudara, yang menolaknya. Siapapun, yang penting kita sampaikan, saudara. Ini berarti tugas kita, saudara dan saya, untuk memberitakan Injil. Entah diterima, entah ditolak, kita harus sampaikan, kita harus beritakan. Itu urusan Tuhan. Tapi Tuhan bisa pakai cara yang luar biasa. Orang percaya itu bisa dari tempat suci kemudian dia melihat penglihatan. Orang bisa percaya Tuhan melalui mimpi. Orang bisa percaya Tuhan melalui masalah. Tuhan izinkan persoalan masalah, kemudian ditolong, dilepaskan, dibebaskan. Kemudian dia percaya, mengiring Tuhan, menerima keselamatan. Matius 24 ayat 14. Matius 24 ayat 14, apa kata firman Tuhan ini? Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan ke seluruh dunia, ya, di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Jadi semua bangsa yang ada di muka bumi. Sesudah itu apa? Barulah tiba kesudahannya. Kita ada di penghujung akhir zaman. Kita akan menghadapi kesudahan alam. Kalau Injil ini sudah sampai di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa-bangsa, baru sudah tiba kesudahannya. Saudara, dunia ini akan mengalami kesudahan. Krisis bensin, krisis pangan, krisis energi dan lain sebagainya. Ini sekarang dunia ini bagaimana berpikir supaya rakyatnya ini nanti bisa bertahan, bisa hidup. Dengan adanya COVID, corona ini saja yang memporak-porandakan tatanan dunia, kemerosotan, kemiskinan. Banyak orang kehilangan pekerjaan, banyak orang bekerja susah. Sebelum corona aja sudah banyak yang susah, sulit. Apalagi dengan adanya corona ini. Jadi saudara yang dikasih, dunia itu bukan tempat kita. Dunia ini hanya sementara saja. Makanya saudara, mari kita persiapkan diri. Hidup ini adalah apa? Kesempatan. Kalau sudah kita tidak ada lagi kesempatan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau kita masih diberi kesempatan untuk menyaksikan, mari kita memberitakan Injil. Ya, kita bisa lakukan dengan berbagai cara tadi, dengan pakai strategi, ya, supaya kita lakukan penginjilan itu efektif, yaitu dengan cara kita beradaptasi lingkungan, budaya, wawasan, strata, kita bisa masuk semua dari situ, kemudian kita membawa nama Tuhan Yesus. Paulus bisa menempatkan diri di mana-mana. Dia berada di dalam lingkungan ahli Taurat, dia berada di orang Yunani, orang-orang yang penemu-penemu. Saudara yang dikasih Tuhan, 1 Korintus 9 ayat 19 ayat 23. 1 Korintus pasal 9, 1 Korintus 9 ayat 19 sampai 23. 1 Korintus 9 ayat yang ke 19 sampai 23. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Ini Paulus dalam pelayanannya. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Ayat yang ke-20. Demikianlah bagi orang Yahudi. Aku menjadi seperti orang Yahudi. Jadi kita bisa beradaptasi, ya, seperti Paulus. Budaya melalui adat,
supaya aku menangkan orang-orang Yahudi. Orang Yahudi nggak percaya sama Yesus, masih menantikan kedatangan Yesus sampai sekarang ini. Tapi bagaimanapun dia dipilih menjadi umat kesayangan, karena di sana ada tempat suci. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Itu orang Yahudi. Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, karena dia sudah diselamatkan. Dulunya itu dalam Taurat dia melempari batu, dia penganiaya. Supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Jadi Paulus jadi berkat untuk orang-orang Yahudi. Terus ayat yang ke-21, bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, ya orang yang di luar umat pilihan itu, yang bukan berpegang kepada Taurat itu, termasuk kita, orang cangkokan, orang Asia, orang yang ada di dunia ini, menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Jadi ada orang yang di bawah hukum Taurat itu adalah Ibrahim, keturunan Ibrahim yang ada di Israel. Kemudian orang yang ada di dunia ini, kita ini bukan umat pilihan Tuhan, tapi rencana Tuhan luar biasa. Injil masuk di Yerusalem diberitakan, kemudian ke Eropa, ke Asia, ke seluruh dunia. Terus 22. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Jadi kita juga bisa beradaptasi ya. Bagi semua orang aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang di antara mereka. Luar biasa pelayanan Paulus. Ada saatnya Tuhan pakai saudara dan saya juga. Ayat 23 terakhir, segala sesuatu ini aku lakukan karena apa? Injil. Meskipun Paulus mengalami banyak penderitaan, terombang-ambing ke pulau satu, ke negara satu, saudara yang dikasih Tuhan. Tapi dalam misinya karena Kristus, dikatakan supaya aku mendapat bagian dalamnya. Puji Tuhan. Mari kita supaya ambil bagian di dalamnya juga. Ya saudara yang dikasih Tuhan, ayat yang terakhir Matius 28 ayat 18 sampai 20 ya. Ini merupakan kewajiban dan tanggung jawab. Kami ingatkan kembali dari setiap orang yang telah percaya, Yesus mendekati mereka. Ini peristiwa Yesus telah bangkit loh ya, menampakkan diri. Dia menampakkan, dia mengajar, menguatkan supaya memberitakan kabar baik murid-muridnya. Yesus mendekati mereka dan berkata kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. 19. Karena itu pergilah, saya tekankan kembali, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. 20 terakhir, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Kalau sudah menerima, kemudian diajar, dimuridkan. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Penyertaan Tuhan bagi saudara dan saya yang ambil bagian dalam pemberitaan kabar baik. Jangan takut, disertai oleh Tuhan. Kuasa Tuhan lebih luar, hebat dan luar biasa. Mujizat demi mujizat nanti bisa dikerjakan kalau kita mau bertindak, mau melakukan dalam pimpinan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Hidup ini adalah kesempatan. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita diberi kesempatan hanya 70 tahun, kalau kuat 80. Masih ada waktu kesempatan untuk jadi saksi. Minggu depan kami akan menyampaikan bagaimana kita menjadi terang dan garam. Hidup ini adalah, saya sebut kita berdiri.
kita sungguh-sungguh kita menyembah waktu yang Tuhan beri. Kita harus jadi berkat, harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani. Jangan sia-siakan. Jangan sia-sia waktu yang Tuhan beri. Waktu. Hidup ini harus jadi berkat. Ini harus jadi. Oh Tuhan, pakailah umat, pakailah gerejamu, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya, kita sudah jadi berkat. Kita sudah menyampaikan, kita sudah menjadi saksi Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah. Oh Tuhan, pakai kami anak-Mu. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah. Bila saatnya nanti, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah. Sembah Allah yang ajaib. Engkaulah kekuatan kami. Kami memuji Engkau, kami menyembah Engkau. Jadikan kami alat Tuhan untuk kemuliaan-Mu. Kuasa Roh Kudus bekerja kepada kami, gereja-Mu, umat-Mu. Yesus, sembah. Keselamatan yang kami terima, untuk kemurahan, damai, sukacita dari kuasa Roh Kudus. Oh Tuhan, pakai. Nanti Pak Usop berdoa.
di surga yang kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan, jadikanlah Tuhan kami menjadi berkat ya Tuhan. Jadikan kami ya Tuhan menjadi alat-Mu ya Tuhan. Jadikan kami untuk memberkati orang lain ya Tuhan. Inilah Tuhan yang menjadi kerinduan kami ya Tuhan. Tuhan, kami bersyukur kalau kami sudah menerima akan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kami sudah menerima akan ajaran-Mu ya Tuhan. Tuhan, ajarkan kami ya Tuhan untuk menyampaikan berita baik ya Tuhan. Menyampaikan berita firman Tuhan, baik kepada keluarga, baik kepada orang lain, baik kepada masyarakat warga ya Tuhan. Sehingga hidup kami layak di hadapan-Mu ya Tuhan. Kalau hidup kami sudah menjadi berkat, biarkan kami terus bekerja untuk menyampaikan kebenaran-kebenaran-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat firman-Mu ya Tuhan. Jadikan firman-Mu ini menjadi rema di dalam hidup kami ya Tuhan. Firman menjadi kekuatan hidup kami ya Tuhan. Sehingga hidup kami berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Jadikan firman ini menjadi subur di hati kami ya Tuhan. Di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan memberikan persembahan ya Tuhan untuk melayani Engkau ya Tuhan. Ajarkan kami ya Tuhan untuk memberikan yang terbaik untuk Engkau ya Tuhan. Inilah Tuhan ucapan syukur doa kami hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari kita berikan korban persembahan, kita pujikan Ada Satu Sobatku Yang Setia. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku, ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati setiap kehadiran kita semua. Sehat, kuat, damai, sejahtera, sukacita karena Roh Kudus dalam hidup saudara dan saya. Ya, nanti pulang semua tetap pakai masker. Ya.
Saudara yang dikasih Tuhan, untuk suara ini dengar ya dari belakang. Ya, kalau enggak dengar ini masih seprapat gini, belum separuh, belum begini, wis banter. Ini powernya itu mesti kuat. Memang yang penting kita enggak harus banter, yang penting krungu. Ya, bisa jelas ya diterima ya. Oh, puji Tuhan. Ya, pengumuman untuk hari Selasa tanggal 22 seluruh jemaat semua diundang di ibadah syukur. Ya, Tuhan memberi kekuatan Mbak Lina Tio semenjak ditinggal papanya tidak terasa. Kemarin saya undangan tekajatan 100 hari ya bersamaan dengan tetangga kami. 100 hari ke hari apa itu? Sabtu. Hari Jumat. Tapi bagi kita enggak harus genep 100 hari Mbak Lina. Mana yang kosong? Yang kosong tanggal 22. Nanti semua kita bersama-sama di sana memuji Tuhan, berdoa, menguatkan khususnya bagi keluarga Mbak Lina. Tetap sehat, tetap semangat. Jam 6 ya, jam 6. Kemudian untuk WL minggu ini Mbak Kesi. Ya, Mbak Kesi nanti cari singer. Sekali-sekali Mbak Haryani tidak singer. Nanti cari pasangan sendiri ya singernya. 3 boleh, 4 boleh, terserah. 3 aja ya, enggak umpel-umpelan. Soalnya di shooting berkelihatan nanti di sini. Ya, kalau boleh jangan di belakang saya, agak minggir ben ketok. Nah, gitu loh. Hari Selasa doa diganti ke ibadah syukur. Hari Rabu doa di tempat ini. Kemudian hari Kamis latihan musik anak-anak. Nanti sekali waktu gantian nanti Mimi tampil di sini. Ada saatnya nanti. Kemudian Sabtu latihan musik sekolah minggu, anak-anak bawa di tempat ini. Gak apa-apa, walaupun nangis, Bapak nanti anak-anak akan bertumbuh di dalam Tuhan. Kemudian Senin sampai Sabtu ada doa pagi di tempat ini. Untuk jadwal minggu kedua itu saya sudah minta Ko Didik, ya, Mas Didik untuk pelayanan pujian minggu kedua. Kalau seandainya saya jadi pergi ke Semarang, kalau jadi ya, jadi nanti maju. Jadi pas perjamuan kudus Senin pertama bulan Juli, minggu pertama bulan Juli. Tapi nanti kalau saya tergantung nanti, kalau soalnya antara Tante Firman, antara Tante bawa pujian. Ya kalau saya nggak jadi Tante ya, nanti ngalir saja, ya ngalir saja. Kemudian apa lagi ya, sudah ya, doakan ya untuk penyelesaian yang ada. Rencana akan membuat pagar ini yang samping kiri dulu, pintunya gerung, larang kok pintunya keri-keri. Jadi sak seret dulu ben tertutup. Nanti kalau ada 2 juta, sudah ada berapa kas yang dipegang? 960. Ada sebenarnya kalau ambil di Wayu, gak usah entek engko di Wayu, soalnya dipakai terus. Jadi nanti tunggu aja kalau udah juta. Ada 1 juta saya simpan dari Bu Nani sama Bu siapa? Priscilla. Itu bukan untuk itu, tapi untuk LCD nanti ini. LCD-nya sih kurang, ya nanti aja. Itu saya tahan Bu Nani ya, berkatnya yang dari Bu Nani itu saya tahan. Yang 500 ada 1 juta, dari Pesa janji juga 1 juta, sih belum ngasih. Ya, kemudian nanti kalau sudah pelan-pelan saja, nggak usah ngoyo ya. Ini sih masih bisa dipakai. Nanti kalau memang ada berkat, ganti yang supaya agak besar tulisannya. Dan doakan saja, saya mengajukan proposal ke kabupaten dana hibah kalau langgar masjid itu oleh bantuan saudaraku. Kebetulan saya punya teman dewan, saya diminta, kemudian saya ke kantor kepala desa, Pak Lurah juga tanda tangan, Pak Camat, Bu Camat juga, tinggal Bu Camat, nanti saya Senin ke Bu Camat,
minta tanda tangan, baru 4 bendel itu saya serahkan ke bupati. Nanti kalau memang cair yang bisa untuk atap. Sing mburi keri-keri, atap dulu sana sama pagar. Ya enggak tahu oleh biro. Dikai moga, itu angan-angan saja. Kita hanya percaya saja. Ya yang penting sudah ada rekomendasi, ada ACC, tanda tangan dari Pak Lurah. Puji Tuhan, kemarin saya ketemu Pak Lurah. Wis reda Pak, wis pokoknya jenengan melampah mawon. Ternyata dibantu Pak Lurah. Aman-aman, wis pokoknya melampah mawon. Ya puji Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan. Ya puji Tuhan. Mari kita berdiri. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah. Bila saatnya nanti, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini Sudah jadi berat. terima kasih. Selagi kami diberi kekuatan, selagi kami diberi kesehatan, selagi kami bisa menikmati hidup ini, Tuhan, kami mau setia, kami mau bertumbuh dalam iman kami, dalam rohani kami, dan kami rindu Tuhan Yesus memberkati setiap kami, umat-umat-Mu yang ada di tempat ini. Kami boleh jadi berkat, memberitakan kabar baik, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan Yesus, kami menyerahkan untuk kegiatan sepanjang minggu, ibadah mengenang 100 hari Kojin. Tuhan beri kekuatan Mbak Lina, Theo menjalani kehidupan hari-hari, BBL, Parung, Pecel Biru. Tuhan tolong, Tuhan berkati, dan kami akan bersama-sama memuji, memuliakan nama-Mu, berdoa di Mbak Lina. Tuhan berkati. Kami berdoa juga Tuhan Yesus, setiap korban persembahan milik Tuhan, apa saja yang dikorbankan, berkatilah keluarga, rumah tangga, anak-anak yang mau masuk sekolah, yang SMP, yang SMK, yang kuliah, yang akan naik kelas, semuanya kami serahkan. Anak-anak diberi kepandaian, kepintaran, usaha, pekerjaan, baik pabrik, baik yang beltis, baik koperasi, LPG, warung, pecel, demikian juga yang jualan di Akop, demikian juga apa saja yang menjadi pertanian, peternakannya, yang bekerja, baik tukang kuli, baik yang di toko, apa saja yang menjadi pekerjaan umat-Mu, Engkau berkati ya Tuhan, Engkau cukupi, Engkau pelihara. Terima kasih. Yang lanjut usia, yang belum bisa beribadah, Engkau berkati mereka semua. Bapa di surga, kami mau pulang, Engkau sudah memberkati kami, dan kami percaya sepanjang minggu ini Tuhan berkati kami, keluarga kami menikmati berkat-berkat Tuhan. Pulanglah, terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita semua saat ini sampai selamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus yang percaya, katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Ketemu di Mbak Lina nanti hari Selasa jam 6. Ya, Tuhan Yesus berkati.